Bismillahirrahmanirrahim. Wal ana asyuru'u fi fannil fiqhil bahis anil ahkami syar'iyyati. Wal ana dan sekarang asyuru'u memulai atau memasuki fi fannil fiqhi di fan fikih al bahisi anil ahkami syar'iyyati yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi melanjutkan yang sebelumnya bahwa basmalah itu dikaji sesuai dengan fan yang dikaji sekarang, yaitu fan fikih. Maka kita membahas basmalah dari tinjauan fikih atau hukum syariat. Fayuqalu al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin zibalin. Maka dikatakan basmalah itu dianjurkan atau dituntut di setiap perkara yang mempunyai tingkah yang penting, ay halin, yaitu tingkah yuhtammu bihi syar'an, yang dianggap penting oleh syariat. Jadi basmalah menurut syariat itu sangat dianjurkan di setiap perkara yang sifatnya penting, bihaitsu la yakunu muharraman lidzatihi, dengan sekira perkara itu tidak termasuk perkara yang diharamkan karena zatnya, secara zatiahnya sudah haram atau haram bawaan. Wala makruhan kadzalika, dan tidak makruh lidzatihi, artinya makruh bawaan. Wala min safasifil umuri ay muhaqqaratiha, dan tidak dari perkara-perkara yang remeh, yaitu perkara-perkara yang hina, muhaqqaratiha, yang dihinakan. Fatahrumu alal muharrami lidzatihi kazina, maka haram membaca basmalah terhadap pekerjaan yang diharamkan karena zatnya. Perkara yang diharamkan karena zatnya, perkara yang haram bawaan, itu haram membaca basmalah terhadap perkara itu. Kazina, seperti halnya zina. Mau zina membaca basmalah, maka haram karena zinanya haram. La li'aridin, bukan karena haram sebab perkara yang baru. Kal wudu'i bima'in maghsubin, seperti wudu dengan air yang digosok. Wudu dengan air yang gosopan itu hukumnya tidak haram, karena wudu dengan air gosopan itu tidak haram karena zatiyahnya, bukan haram bawaan. Haramnya bukan karena wudunya, tapi haramnya karena faktor yang lain, yaitu faktor gosoknya, faktor eksternalnya, bukan karena wudunya. Maka boleh membaca basmalah. Wa tukrahu alal makruhi lidzatihi kan nadri li farji zaujati, dan dimakruhkan basmalah terhadap perkara yang makruh bawaan, seperti melihat farji istrinya. Ini dengan catatan kalau melihat farji istrinya tanpa hajat ya. Kalau dengan hajat maka boleh. Tanpa hajat melihat farji istrinya itu makruh lidzatihi. Maka ketika perkara itu makruh lidzatihi, membaca basmalah pun hukumnya makruh. La li'aridin, bukan karena makruh karena faktor baru. Ka'aklil basoli, seperti makan bawang. Makan bawang ini bukan karena makan bawangnya yang makruh, tapi karena mungkin mau berjamaah atau mau kumpul dengan orang sehingga baunya nanti tidak enak, maka ada faktor baru yaitu menyebabkan bau yang tidak enak. Hukum memakan bawang ini makruh. Tapi kalau kondisi biasa-biasa saja, makan bawang hukumnya mubah, maka boleh membaca basmalah. Wala tutlabu, dan basmalah tidak dianjurkan, tidak dituntut ala safasifil umuri, terhadap perkara-perkara yang remeh. Akan si zabalin, seperti menyapu kotoran. Saunan ismihi aniktironihi bil muhaqqarat, karena menjaga nama Allah Ta'ala dari menyertainya dengan perkara-perkara yang remeh. Dan tidak dianjurkan untuk perkara-perkara yang remeh seperti menyapu kotoran kok membaca basmalah, nggak perlu. Walhasilu, kesimpulannya, annaha ta'tariha al-ahkamu al-khamsatu, datang kesimpulannya adalah basmalah mempunyai 5 hukum, datang dengan 5 hukum. Al-wujubu, yang pertama wajib, kama fis sholati indana ma'asyirah safiyati, seperti halnya basmalah dalam sholat, dalam Fatihah itu menurut kita golongan mazhab Syafi'i. Wal istihbabu ainan, dan disunahkan secara individu.
kama fil wudu'i wal gusti, seperti halnya dalam wudu dan mandi, wa kifayatan, dan sunnah kifayah, sunnah berkolektif, kama fi aklil jamaati, seperti halnya di dalam makan bersama, maka cukup satu orang yang membaca basmalah. Wa kama fi jima'i zaujaini, seperti halnya dan seperti halnya juga sunnah kifayah di setiap di olehnya suami istri berhubungan. Fatakfi tasmiyatu ahadihima, maka cukup salah satu dari suami istri itu yang membaca basmalah. Kama qala Syamsuddin Ar-Ramli annahu al-dhahir, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli bahwa itu zahir, hukumnya zahir. Wa tahrimu fil muharrami adzati, dan hukum basmalah yang selanjutnya adalah haram di dalam perkara-perkara yang haram zati, haram bawaan tadi. Wal karohatu fil makruhi adzati, dan makruh di perkara-perkara, makruh membaca basmalah ya di perkara-perkara yang makruh zati. Wal ibahatu fil mubahati allati la syarafa fiha, dan mubah di dalam perkara-perkara yang mubah yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Karena klimatain min makanin ila akhara, seperti halnya memindah suatu barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kadzakila, seperti itulah diucapkan hukum-hukum basmalah. Wallahu a'lam bishawab.